Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali kita di kelas Bu Septinda di mata kuliah Teknik Bimbingan. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang expressive writing, salah satu teknik bimbingan yang biasanya kita gunakan untuk bantu siswa-siswa di sekolah. Gitu. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Nah, tujuan pada mata kuliah hari ini, pertemuan hari ini, tadi bisa Tina sampaikan kalau kita akan belajar tentang expressive writing, tentu skill yang diharapkan kalian pelajari dari pertemuan hari ini adalah gimana caranya menganalisis expressive writing. Expressive writing itu tulisan ekspresif gitu ya. Kan sekarang banyak fenomenanya anak-anak muda zaman now, siswa-siswa kalian nanti itu akan banyak banget yang kalian temui, mereka tuh suka nulis di media sosial, di jurnal, di diary. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai salah satu teknik di kelas kita di teknik bimbingan untuk kita analisis apa sih pesan atau makna dari tulisan yang ditulis oleh siswa kita gitu. Tujuannya itu. Jadi sebagai seorang konselor nanti kalian harus bisa menerapkan salah satu teknik bimbingan expressive writing ini. Begitu. Tutupin. Ini tujuan yang Bu Septinda sampaikan tadi. Kalau dari pertemuan ini ekspektasinya kalian mampu memfasilitasi siswa untuk melakukan expressive writing, kemudian mampu memaknai expressive writing yang sudah ditulis siswa, dan juga mampu memberikan follow up atau layanan lanjutan apa yang akan kalian berikan kepada siswa setelah kalian menganalisis tulisan mereka. Kayak gitu. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman ngisi nanti daftar hari di perkuliahan ini di link seperti biasanya ya. Tuh, kalau bisa sampai di akhir nanti ngisinya, nggak harus sekarang gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke tahap expressive writing yang sebenarnya. Bu Septinda nyiapin satu tulisan yang ekspresif, tulisan yang ekspresif yang menggambarkan perasaan seseorang. Silahkan dibaca dan dipahami. Lalu setelah itu kita diskusikan apa sih makna dari expressive writing yang Bu Septinda contohin ini. Teman-teman yang di Zoom, kalian bisa ngecek PPT yang saya share ini, juga bisa ngecek materi yang sudah saya sampaikan di WhatsApp grup ya. 2 menit aja ya analisisnya. Oke. Sudah selesai baca semuanya? Sudah. Oke, karena kelas kita ini basisnya semi workshop gitu ya, jadi kita langsung analisis langsung. Nanti setelah kita analisis baru kita diskusikan bareng-bareng. Jadi silakan teman-teman yang di kelas atau di Zoom yang mau menyampaikan idenya tentang tulisan ini, expressive writing ini. Yang di Zoom silakan raise hand. Oke, Mbak Siti. Ini ceritanya anak ya, siswa ini di sini merasa kecewa. Moodnya kecewa, emosi yang ingin dia tunjukkan adalah kecewa, sedih dan kecewa. Kalau menurut Bagas? Kurang lebih mirip ya, kecewa, hancur ya, karena Hancur. dia ada ekspektasi tapi ternyata ekspektasinya nggak nyampe, terus dia ada ujungnya juga jadi kecewa dan hancur. Oke. Anyone in the classroom lagi? Mungkin yang tadi dia merasa dikhianati. Dikhianati. Ya, karena dia kan ke mana nih, ke ceramah tuh. Dia merasa saya ingin mencari jalan yang bagus nih. Tapi ternyata saat di ceramah itu malah dia malah dijatuhkan. Ditolak gitu. Ditolak seperti itu. Padahal dia mungkin belum sampai ke sana atau segala macam. Tapi setelah itu dia keluar dan akhirnya muncul yang tadi ada rasa kesedihan yang mendalam. sangat mendalam. Yang di Zoom? Mbak Vidya? Udah on mic gitu? Oke. Nggak bisa raise hand, Bu. Oke, Mbak Vidya silahkan. Udah. Halo, terdengar? Yep. Oke. Mungkin merasa sedih dan mungkin juga ada perasaan ditolak ya.
merasa tertolak oleh komunitas baru yang baru dia gabungi tadi. Dia join pada sebuah kelompok diskusi keagamaan gitu ya kita sebut. Lalu ternyata karena tampilan dia dianggap tidak sama seperti kebanyakan anggota yang lain, lalu kemudian dia mengalami penolakan gitu. Oke, Dia yang sedih. mau Bu Septinda Dianggap garis yang bawahi berbeda selain tadi. penolakan? Lalu Oke. kemudian ditolak tadi. Ya, jadi yang bisa tindak garis bawahi dari pernyataan Mbak Vidya tadi, selain ngerasa penolakan, dia juga ngerasa bahwa kok aku berbeda ya ternyata begitu. Oke, selain emosi, selain moodnya, ada hal apa lagi selain emosi? Clue-nya mungkin yang dia pikirkan. Kalau tadi sudah emosinya, sekarang pikirannya, idenya, apa yang ingin dia dapetin dari nulis ini di media sosial. Simpati. Ya, simpati. Yang di Zoom, Melegakan Bu Vina, perasaan. Mbak Vina? Udah raise hand? Belum. Unmute dulu Mbak Vin. Boleh? Balik. Iya. Terima kasih Bu Rinda atas kesempatannya. Kalau dari segi pikiran, kalau menurut saya itu dia menulis seperti itu, apa ya? Agar dia itu ada yang maklum, ada yang membela. Kadang kan kalau kita menulis apa di media sosial itu, kita itu ingin kayak dapat apa ya? Pendukung gitu loh. Ada yang mendukung saya, ada yang mendukung pendapat saya, ada yang kalau tidak diterima di pengajian ingin diterima di tempat yang lain. Mungkin saya pengen ada yang dari penjelasan Mbak Vina tadi itu, kalau bisa saya tarik benang merahnya adalah supaya dia dapat support dari orang lain, supaya dia dapat dukungan dari orang lain, maka dia menulis ini. Oke, balik ke Lintang. Kalau saya kok lebih ke dia nulis itu, dia berharap nggak ada orang lain lagi yang akan dipermalukan di tempat yang disebutnya adalah tempat ibadah, begitu. Kalau saya ya. Oke, that's good. Memperkaya bahan diskusi kita. Jadi selain untuk cari support, untuk dapat dukungan dari orang lain, dia juga berharap nggak ada orang lain yang mengalami hal yang sama dia gitu ya. Nggak ada orang lain yang mengalami perasaan diskriminasi sehingga tidak merasa tertolak, tidak merasa sedih, rejection gitu kan ya, inti dari tulisan ekspresif ini begitu ya teman-teman. Teman-teman yang lain di Zoom mau menambahkan? Adik-adik Mungkin mau mahasiswa? tanya sih. Oh, oke. Mungkin mau Silakan tanya. bertanya. Vidya. Apakah mungkin kita menulis ini juga si penulis itu sedang mencari validasi gitu, bahwa perasaan ini ada gitu loh. Jadi mungkin dari respon orang yang membacanya mungkin kan akan ada pro kontra ya, tapi apakah mungkin cara dia menuliskan ini tujuannya untuk dia ingin memvalidasi perasaannya? Ada teman-teman yang lain yang mau nanggepin di Zoom? Agatha, maybe? Belum ada, tapi saya setuju tadi. Mungkin kayak mencari validasi, kayak apa ya, karena kan tadi kecewa. Terus karena dia nggak mendapatkan validasi di tempat yang dia ekspektasikan, jadi dia seperti mencari validasi di tempat lain. Dan tempat lain itu apa ya, tidak sesuai dengan, karena dia bilang kan dia kan disebut gini ya, di bar, di tempat yang orang bilang tuh sebut seperti penuh dosa, tapi malah dia dapat validasi di situ. Jadi kayak ada pro kontra kayak gitu mungkin. Thank you Agatha. Oke. Dari satu tulisan expressive writing ini, Bu Septinda duga
teman-teman semuanya sudah terpantik untuk menganalisis gitu ya, sudah mulai bisa meng-catch atau menangkap pesan-pesan yang mungkin disampaikan oleh si penulis expressive writing ini, terutama siswa kita nanti. Nah, dari pesan-pesan yang mungkin disampaikan itu tadi, maka tugas guru BK selanjutnya adalah mengkonfirmasi gitu kan ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dari expressive writing ini? Yang di Zoom? Mungkin yang bisa bisa disuggestkan adalah dengan melakukan wawancara gitu. Step selanjutnya. Jadi melakukan wawancara, apakah hal ini benar, apakah yang guru BK temukan memvalidasi apakah hal ini benar gitu. Oke, thank you Yumna. Oke, jadi yang ingin Bu Septinda sampaikan dari sini adalah dari expressive writing ini bukan sumber satu-satunya yang harus dijadikan oleh guru BK sebagai acuan dalam menentukan pelayanan yang akan diberikan kepada siswa. Tapi kita juga harus memfollow up dengan mengkonfirmasi apakah benar yang kita tangkap dari expressive writing-nya itu seperti itu atau enggak begitu. Sehingga kita akan very minim atau bisa menghindari judgement kepada siswa kita gitu. Dari percobaan menganalisis tadi, sebenarnya expressive writing itu adalah cara kita katarsis dengan menulis secara bebas emosi sama pikiran yang kita alami pada saat itu gitu ya. Nah, expressive writing ini karena bebas, tentu saja meskipun di lingkup pendidikan kita harus fokus sebagai peran kita sebagai helpers, counselor. Jadi kita seminimal mungkin harus bisa mengontrol emosi kita ketika kita membaca tulisan ekspresif siswa. Karena kadang-kadang mereka menuliskan sesuatu yang out of control gitu, misalnya bapakku jahat, atau mungkin bapakku dia menggunakan kata yang lebih kasar lagi. Dan itu dalam setting bantuan nggak apa-apa. Yang penting tidak di-sharekan untuk kegiatan atau aktivitas pendidikan begitu. Nah, kalau tujuannya dalam mengeksplor emosi, pikiran, dan pengalaman yang mendalam yang dialami oleh siswa tadi, sekali lagi Bu Septinda tekankan bahwa stylenya, gaya dari expressive writing itu sangat tidak terstruktur gitu. Kalian boleh nulis apa aja, boleh pakai pensil warna apa aja, ballpoint warna apa aja, itu adalah expressive writing gitu. Nah, contohnya menulis tentang perasaan-perasaan ketika mau milih karir lanjutan, mau SPMB atau tes tulis ketika mau masuk kuliah, itu kan kadang-kadang anak-anak penuh tekanan-tekanan dan kita bisa bantu mereka dengan memfasilitasi expressive writing ini begitu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tanya nih, bedanya apa sih sama journaling? Ya nggak sih? Nah, kalau journaling itu sebenarnya journaling itu lebih border, lebih luas cakupannya. Ya. Dan dia lebih terstruktur. Dan kadang-kadang expressive writing itu bisa menjadi bagian dari journaling, especially kalau journalingnya itu dengan topik personal growth gitu ya. Itu biasanya overlappingnya di situ, journaling dan expressive writing gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan di Zoom maupun di kelas? Kalau misalnya journaling atau expressive writing, itu kan bisa nggak kalau dalam bentuk gambar itu masih masuk expressive writing atau journaling gitu? Gambar itu bisa masuk expressive writing. Expressive writing itu karena lebih bebas ya. Kadang-kadang anak-anak itu disuruh nulis juga sambil gambar sesuatu di situ. Kalau di journaling biasanya ada tipe journaling yang ada temanya kayak gitu. Moodku hari ini itu kadang selain tulisan di bawahnya juga dikasih kotak kecil untuk bagi yang seneng gambar adalah menggambarkan meme, misalnya moodnya meh kayak gitu, atau senyum, happy kayak gitu. Itu biasanya di journaling. Kalau journaling karena lebih terstruktur, biasanya mereka udah menyediakan plot buat gambar gitu. Di expressive writing sangat boleh sekali menggunakan atau gambar expressive writing, tapi tidak sebagai konselor kita tidak perlu memberikan instruksi kamu harus gambarkan ekspresimu begitu. Tapi kita boleh mempersilahkan mereka, kalau mereka mau pakai gambar silahkan,
mau mengungkapkan dengan warna-warna, saking marahnya aku pakai warna hitam sama merah, boleh sekali begitu di expressive writing. Karena biasanya journaling itu sudah ada tema-temanya. Kayak tadi saya contohkan adalah personal growth, terus yang saya contohkan lagi itu adalah tracking traumatic experience. Itu di journaling. Sedangkan di expressive writing, meskipun pada situasi tertentu ya, kayak saya contohin tadi, pas momen anak-anak mau tes masuk ke kuliah, ke perguruan tinggi, terus kita minta mereka expressive writing, kita tidak memberikan batasan tipe kekecewaan atau emosi yang seperti apa yang perlu mereka tuliskan di expressive writing mereka. Begitu. Ada lagi? Saya tanya lagi sedikit. Expressive writing itu apakah termasuk ketika mungkin kan kita bikin story nih, entah di sosmed gitu, apakah itu juga bisa dikategorikan expressive writing? Betul. Atau expressive writing? Oh begitu. Betul. Bu Septinda contohin tadi yang paling awal yang kalian analisis tadi itu adalah contoh dari postingan di Instagram. Oke. Ya, jadi makanya karena memang perkembangan teknologi saat ini sudah maju banget dan anak-anak siswa kita pasti banyak yang sudah main media sosial, makanya kita sebagai guru memang perlu sekali untuk ikutan main media sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk catch tiap-tiap ungkapan-ungkapan yang mungkin memberikan clue kepada kita sebagai guru BK apakah kita perlu membantu anak itu atau enggak. Begitu. Mau tanya Bu Septi, boleh nggak? Silakan Agatha. Kan tadi Ibu bilang bisa lihat tulisan mereka atau ekspresif mereka di media sosial ya. Tapi sebatas apa seorang guru BK itu bisa ngefollow siswanya terus membuat postingan itu sebagai salah satu bahan kita untuk memikirkan tentang ekspresi dia. Maksudnya ada batasan nggak sih tentang batasan etiknya gitu ya? Apakah ini udah kayak masukin ranah pribadinya dia, dan apakah itu boleh dijadikan bahan kita untuk menganalisa kayak pemikirannya dia atau perasaan dia gitu? Balik lagi ya. Oke. Pertanyaan yang bagus banget Agatha. Jadi sebenarnya isu-isu tentang expressive writing ini rencananya Bu Septinda akan kita bahas di pertemuan selanjutnya begitu ya, sebagai bahan diskusi lain. Tapi ini pertanyaan yang bagus banget dari Agatha, bahwa sejauh mana sih kita guru BK untuk menjadikan postingan di sosial media itu sebagai acuan kita dalam melihat siswa begitu kan ya. Nah, pertama, secara profesional gitu ya, ketika kita melakukan follow unfollow di akun Instagramnya anak begitu ya, tentu kita harus minta izin dulu ke anaknya gitu. Meskipun akun itu adalah akun, apalagi kalau akunnya itu di private ya. Kalau akunnya akun publik, yang saya lakukan selama ini dan harusnya dilakukan oleh semua orang karena itu bagian dari etika, boleh nggak Bu Septinda follow akunmu ini karena Bu Septinda tertarik sama postingan-postinganmu kayak gitu misalnya. Itu adalah batasan ketentuan etis pertama yang harus kita lakukan ketika bermedia sosial sama siswa kita begitu. Nah, ketika kita menemukan kok satu hal yang nggak biasanya di postingan si anak gitu ya, sebenarnya itu kan kayak clue yang diberikan anak ini kepada siapapun gitu ya. Sebelum kita memberikan follow up atau menentukan follow up, kita harus konfirmasi dulu. Ini beneran nggak sih yang kamu rasakan seperti ini? Secara santai aja, apalagi kalau ketemu setiap hari di sekolah. Anda kemarin Bu Septinda lihat postinganmu loh, sedih ya kemarin. Kenapa putus ya? Misalnya kayak gitu. Itu adalah hal-hal simple yang bisa kita lakukan untuk mengkonfirmasi begitu ya. Tapi tentunya harus ketika mengkonfirmasi itu pun harus dipastikan bahwa kita cuma sama si siswanya aja. Dan tentu itu bukan satu-satunya hal yang bisa kita gunakan untuk memutuskan atau menentukan follow up. Masih harus ada interview lanjutan, dan itu harus sesuai kesepakatan. Kalau siswanya nggak mau cerita ya kita nggak boleh maksa gitu Agatha. Gimana?
Terima kasih Bu. Bisa makanya Boleh kan? menindaklanjuti dari pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya kalau secara etika itu apakah apa ya istilahnya proper seorang guru itu memfollow akun siswanya? Karena kan istilahnya mereka itu masih minor. Terus kita sebagai orang dewasa yang bukan dalam ranah keluarga. Apakah secara, saya nggak tahu secara hukum di Indonesia itu seperti apa, tapi kalau secara etika di masyarakat, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan gitu, apa diizinkan gitu? Kalau menurut saya kan nggak ada hukumnya ya, nggak ada regulasinya juga, apalagi di Indonesia gitu ya. Kalau di Australia kan udah ada ban-nya minimal umur 16 tahun baru boleh pakai media sosial. Nah, kalau menurut saya that's fine untuk follow akun Instagramnya si anak, akun media sosialnya siswa kita kalau misalnya dia ketemu gitu ya. Karena kadang-kadang juga saya lihat banyak sekali kayak sekolah-sekolah gitu yang misalnya si Nanda habis juara gitu kan ya, dia akan posting something lalu nge-tag akun pribadi si siswanya itu. Dan kayaknya itu adalah satu hal yang nggak apa-apa dilakukan as long as kita dapat izin dari si anak itu. Gitu. Jadi jangan asal follow aja kayak gitu. Jadi bisa DM dulu. Bu Septinda boleh follow akun Instagramnya Nanda nggak? Misalnya itu adalah hal yang perlu dilakukan untuk pertama kalinya. Tapi menarik, saya mau tanya selanjutnya. Okay. Kan biasanya itu siswa ketika kita tahu ada orang yang dia hormati, itu dia juga akan menyaring apa yang dia posting. Betul. Sedangkan betul. Ini yang mau saya bahas. Anak-anak sekarang itu kebanyakan itu punya second account di mana dia itu sebenarnya curhatnya di akun itu, sedangkan di akun utama yang bisa di-follow oleh siapapun itu mereka adalah itu sebagai wadah untuk mereka show off sesuatu yang membanggakan. Sedangkan kalau mereka mau curhat-curhat atau hal-hal yang istilahnya jelek-jeleknya itu di second account. Nah itu gimana kita bisa tahu apa yang diposting di situ adalah benar-benar yang mereka alami? Makanya bisa tidak tadi ngomong penting banget untuk melakukan konfirmasi secara langsung personal ke siswanya gitu. Banyak banget siswa dan kayaknya hampir semua siswa pasti punya second account gitu. Gak mungkin mereka akan posting kencan sama pacarnya di akun yang di-follow oleh Bu Septinda begitu kan ya. Nah, begitu. Oke, lanjut. Oke. Satu lagi. Ini saya jadi bingung ini, soalnya kan ini kayaknya ranahnya ke sosial media. Dan kalau saya lihat dari penjelasannya, Septinda di awal tujuan kita ke depannya, kok di bayangan saya di awal, maaf ya Bu ya, kok salah. Jadi saya kok pemikirannya ini anak menghadap kita nanti sebagai guru BK misalnya jadi gitu ya. Itu kita kasih kertas, kita kasih pulpen, tulis dong gitu emosimu saat ini gitu misalnya, atau apa aja kamu boleh nulis apa aja sih. Saya pikir seperti itu tadi tapi ketika ranahnya jadi sosial media kan jadi tadi berkembangnya diskusinya agak melenceng dari pikiran saya loh ya. Maaf ya, gimana ya? That's true. Secara tradisional biasanya kita melakukan hal itu. Kasih kertas di kelas, anak-anak kalian kan lagi mau ngadepin ujian masuk perguruan tinggi nih. Bu Septinda pengen kalian melakukan katarsis, mengungkapin semua perasaan kalian. Coba tulis nih, Bu Septinda kasih pulpen sama pensil, tulis apa aja yang ingin kalian sampaikan gitu. Itu juga expressive writing. Tapi sekali lagi, karena mainnya anak-anak itu sudah lebih dari di dalam classroom, kita sebagai guru BK kan juga harus peka dan sensitif, kemudian ngikutin perkembangan mereka mainnya di mana. Ini bisa jadi salah satu cara atau pintu atau jendela kecil bagi guru BK ketika kita main-main sosial media atau ngecek sosial media anak-anak kayak gitu. Gitu? Oke, paham. Oke. Terus kenapa expressive writing itu masih efektif digunakan? Ini hasil penelitiannya, bisa deteksi gejala stres, kemudian ngurangin gejala stres dan depresi karena anak-anak mengungkapkan sesuatu yang dia tulis kepada seseorang yang dia percayai. Terus kemudian mampu meningkatkan resiliensi, kalau sudah lego dia akan mampu menentukan gimana bounce back kalau misalnya habis gagal, habis kecewa kayak gitu. Nah, ternyata waktu lockdown COVID-19,
expressive writing ini banyak dipakai di setting healthcare sama social worker, dan katanya selain meningkatkan kondisi psikologis juga ternyata meningkatkan kondisi fisiknya peserta. Gitu. Highlightnya, balik lagi, expressive writing itu cuma salah satu alat yang kita pakai buat bantu kerjaan kita sebagai konselor. Lanjut ya. Nah, peran kita sebagai guru BK apa? Selain tadi Lintang pertanyaannya mengarahnya ke sini ya. Selain menganalisis, kita juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita gunakan untuk membantu siswa menulis apa. Kadang-kadang siswa itu, ayo silahkan nulis apa aja yang kalian rasakan saat ini. Mereka bingung nulis apa, Bu, begitu. Dan kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan prompt seperti ini, begitu. Oke, teman-teman kalau mau baca lebih lanjut tentang expressive writing, bisa cari sendiri, download di library buku-buku ini sama artikel-artikel ini, begitu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, Bu Septinda mau ngasih kalian homework, PR. Kalian tulis expressive writing. Boleh pakai pertanyaan prompt manapun, di sini kalian pilih satu. Kemudian kalian tulis expressive writing versi kalian, gitu ya, teman-teman yang di Zoom. Pilih salah satu pertanyaannya, kalian tulis, kemudian boleh nulisnya di dokumen Google Doc atau boleh tulis tangan. Kalau yang ditulis tangan nanti tolong di-scan, terus kemudian di-upload di drive kelas kita. Oke? Yang di Google Dokumen tolong Bu Septinda dijadikan kolaborator. Kemudian beri catatan di tulisan kalian di paling bawah. Teman yang ingin kalian yang kalian percayai dan kalian inginkan untuk menganalisis tulisan kalian. Silahkan memilih teman siapapun. Bu Septinda nggak akan menentukan, tapi kalian milih sendiri siapa orang yang boleh menganalisis tulisan kalian. Berapa orang? Satu. Satu aja. Satu aja. Nah, satu aja. Pacarnya nih. Yeah. Nah, satu aja. Nanti teman yang menganalisis tadi, jadi usahakan semua teman dapat jatah menganalisis, karena itu nanti akan Bu Septinda jadikan salah satu penilaian di kelas kita, gitu ya. Oke. Sudah tadi selesai untuk kelas hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? No? Kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah expressive writing itu adalah salah satu alat yang digunakan oleh guru BK untuk membantu mengenali kondisi siswa, gitu ya. Yang terpenting adalah gimana cara kita memfollow up setelah kita mendapatkan expressive writing yang ditulis oleh siswa kita, gitu. Lalu jangan lupa untuk membantu anak-anak melakukan expressive writing, sangat penting bagi kita untuk menguasai prompt question atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Oke, that's all for today. Terima kasih anak-anak. Silakan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman yang di Zoom, kalau masih ada pertanyaan silahkan kirim email ke Bu Septinda. Jangan lupa hasil expressive writing-nya dikirim ke Google Drive ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.